Yang kita khawatirkan dan sangat-sangat kita khawatirkan adalah dikala kita menzalimi orang, orang berdoa yang jahat kepada kita dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan kenikmatan yang sangat banyak sekali yang diberikan Allah kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Di dunia ini tentunya kita pernah menzalimi orang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, dan juga tentunya kita pernah dizalimi orang. Apabila kita pernah menzalimi orang yang kita merasa disengaja, ataupun kita tidak merasa sengaja, akan tetapi kita merasakan bahwa kita itu menzalimi orang, cepat-cepatlah kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Cepat-cepatlah kita sadar diri. Cepat-cepatlah kita datang, ulurkan tangan, ucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Apabila kita menzalimi orang, maka banyak kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Akan tetapi, kalau ada di antara saudara kita mungkin, teman kita mungkin, atau siapapun yang menzalimi kita, hendaklah kita jangan berbuat zalim kepada mereka. Dalam artian jangan dibalas. Karena sekarang ini banyak orang yang beranggapan apabila orang menzalimi kita, maka kita balas sesuai dengan apa yang dizaliminya. Semisal dia memfitnah kita hal-hal yang tidak sesuai, kita membalasnya. Itu perbuatan yang menurut saya perbuatan yang sia-sia dan sangat tidak dianjurkan. Bagaimana sih apabila kita dizalimi orang? Dari satu sisi kita bersedih. Kenapa jadi kita bersedih? Ya siapa sih yang tidak sedih kalau dizalimi? Akan tetapi di sisi lain kita justru sangat bahagia. Kenapa saya mengatakan kita justru bahagia? Karena apabila orang menzalimi kita, yang membuat kita sakit hati, di situ ada keistimewaan dari Allah untuk kita, yakni apabila kita berdoa, maka doa kita itu akan cepat dijawab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu,
apabila ada orang yang menzalimi kita, kita jangan membalasnya, kita cukup berdoa untuk kita. Kita cukup mendoakan, jangan mendoakan yang jelek untuk dia. Kalau perlu doakan yang baik saja. Kita doakan diri kita, mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang baik, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah, mendapatkan rezeki yang halal lagi baik. Kita mendapatkan harta yang halal, yang baik. Kita berdoa mudah-mudahan orang bisa sejahtera, kita bisa sejahtera. Orang bisa beli motor, kita beli motor. Orang bisa beli rumah, kita beli rumah. Orang bisa beli tanah, orang bisa beli mobil. Kita juga sama seperti mereka, itu yang kita doa. Jangan seperti orang-orang sekarang ini, kalau dizalimi orang, ini ada sebagian anak muda yang menanyakan tentang itu. Dia justru membuat rencana, membuat jebakan agar si pihak lawannya tadi terjebak seperti apa yang dilakukan lawannya terhadap dia. Itu sangat salah. Boleh jadi orang yang kita zalimi itu diam. Boleh jadi orang yang kita zalimi itu mendoakan yang baik kepada kita. Yang kita khawatirkan dan sangat-sangat kita khawatirkan adalah dikala kita menzalimi orang, orang berdoa yang jahat kepada kita dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Coba bagaimana? Dia akan mendoakan kepada kita doa yang tanda kutipnya kurang bagus. Setelah dia mendoakan, Allah menjawab, Allah mengabulkan doanya, apa yang terjadi kepada kita. Jadi sekali lagi, cukup orang yang berbuat zalim kepada kita, kita jangan berbuat zalim kepada dia. Nanti sama ruginya. Biarkan saja orang rugi, kita jangan sampai rugi, kita yang beruntung. Semisal nih, ada salah satu kelompok yang apabila bertemu cuma orang saja yang dibicarakan. Kejelekan orang. Yang dijelek-jelekannya tadi harap jangan membalas. Hanya berdoa mudah-mudahan saya tidak sampai seperti mereka. Saya tidak sampai menjadi orang yang nantinya rugi di akhirat. Mudah-mudahan saya nantinya sukses dunia akhirat. Setelah itu perbanyaklah membaca salawat. Perbanyaklah membaca istighfar, perbanyaklah membaca basmalah, zikir-zikir dan lain sebagainya. Justru itu orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, akan tetapi dia berdoa yang sebaik-baiknya untuk dirinya pun juga untuk orang lain. Dan insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jangan kita disebut orang kejelekan kita. Kita tidak merubah diri, itu sangat salah juga. Artinya dari segi satu pihak, mungkin kita disebut orang kejelekan kita secara tidak sadar. Orang mengajari kepada kita. Karena yang namanya hidup bermasyarakat itu, kata guru saya, lebih
keras daripada bangku perkuliahan. Secara kita tidak sadari S1, S2, S3 kalau mau ujian, kalau mau suatu permasalahan itu akan dibimbing oleh pengajar. Kalau di masyarakat kita terjun langsung, kita tidak ada yang membimbing, kita berbuat salah, satu kali kita berbuat salah itu bisa sampai 10 kali, bahkan berpuluh-puluh kali kita disalahkan oleh orang lain. Apalagi ada istilah zaman sekarang ini, kita mencibir orang, kita menggibah orang itu kayaknya ada rasa gembira. Kita ada kesalahan orang sangat cepat kita membuka ke permukaan, tapi kalau kesalahan kita tutupi. Nah, sekali lagi kepada saudaraku sekalian dimanapun antum berada, apabila kita, saya ulangi lagi, apabila kita merasa pernah menzalimi orang, yuk kita minta maaf. Yuk kita datang, kita ulurkan tangan. Agar apa? Agar dosa itu tidak berkepanjangan. Apabila kita dizalimi orang, yuk kita berdoa untuk kebaikan kita. Yuk kita berdoa untuk kebaikan bersama. Yuk kita berdoa yang baik-baik saja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.